Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang membuat sebuah rule atau aturan yang ada dalam Mikrotik, yaitu memanajemen sebuah bandwidth menggunakan simple queue ya. Menggunakan simple queue. Nah, langkah yang pertama, kalian harus men-setting terlebih dahulu Mikrotik dengan port 1 itu tersambung ke jaringan internet. Kemudian untuk port 2 disambungkan untuk jaringan LAN atau ke klien. Kemudian wireless LAN itu yang akan diatur manajemen bandwidthnya ya. Jadi untuk membatasi koneksi daripada internet yang akan tersambung melalui wireless. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita mulai adalah membuka aplikasi Winbox-nya ya. Untuk aplikasi Winbox ini bisa kita download langsung di website resmi Mikrotik Indonesia ya, bisa langsung di browsing aja. Mungkin ini tampilan daripada aplikasi Winbox ya. Nah, untuk login ke dalam sebuah Mikrotik, kalian tinggal klik saja di bagian MAC address ini. Nah, setelah diklik, kemudian terisi secara otomatis di bagian connect to dan juga login. Setelah itu langsung connect saja. Ini halaman dari tampilan Mikrotik ya. Ini terdapat banyak sekali filter-filter ataupun fitur-fitur yang disediakan dari Mikrotik ini ya. Nah, salah satunya yang akan kita pakai mungkin hanya beberapa saja ya, storage interface, wireless, kemudian IP, sistem gitu ya. Itu yang akan kita gunakan dalam konfigurasi di manajemen bandwidth ya. Nah, langkah setelah kita bisa masuk login ya ke sini, kita harus mereset terlebih dahulu daripada Mikrotik ini, karena takutnya dari Mikrotik ini itu masih ada rule-rule atau konfigurasi yang sudah dilakukan gitu. Jadi kita pengen mulai dari awal lagi melakukan konfigurasi Mikrotik. Caranya kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke reset configuration, kemudian beri checklist di bagian no default configuration. Setelah itu klik reset, kemudian pilih yes. Nah, proses ini kita harus tunggu sampai nanti Mikrotiknya selesai reboot ya, atau melakukan booting ulang. Nah, setelah melakukan booting ulang, nanti dia akan melakukan reconnect kembali ke dalam Mikrotiknya ya. Jadi Winbox ini akan melakukan reconnect. Oke, kita tunggu. Ini masih mencoba untuk reconnect ya dari Winbox-nya. Oke teman-teman, setelah berhasil di reset Mikrotiknya, langkah pertama yang harus kita konfigurasi adalah mengubah ID dari Mikrotiknya ya, supaya nantinya nggak bentrok sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa untuk mengubah identitasnya ya, jadi supaya nggak bentrok, itulah intinya. Oke, caranya masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke menu identity. Nah, di sini silakan kalian tambahkan di ujungnya menggunakan nama kalian ya. Sekarang di sini saya tambahkan strip Tio. Apply. Oke.
Nah, nanti di sini akan berubah menjadi identitas yang sudah teman-teman ubah ya. Mikrotik strip nama nantinya di sini ya. Kemudian setelah itu kita harus ubah nama dari interface ya untuk memudahkan nanti pada saat kita melakukan konfigurasi. Klik dulu interface, kemudian di bagian Ether 1, Ether 2 dan WLAN 1 yang harus kita ubah di bagian namanya. Yang pertama Ether 1, klik 2 kali dan tambahkan strip. Untuk Ether 1 diubah menjadi internet ya. Play, oke. Kemudian untuk Ether 2 kita ubah depannya menjadi strip LAN. Kemudian karena WLAN ini belum aktif, jadi cirinya masih abu-abu. Kita harus aktifkan dulu dengan mengklik tanda centang yang ada di atas ini. Tapi harus diklik dulu ya. WLAN 1 dan diklik. Oke, kalau sudah hitam seperti ini, WLAN ini sudah aktif. Klik 2 kali, kita ubah namanya menjadi wireless. Setelah itu klik apply, kemudian pilih oke. Oke, setelah ini penamaan dari interface ini sudah selesai. Kita bisa close. Kemudian langkah selanjutnya kita akan meminta IP address dari modem ya, dengan cara kita atur DHCP kliennya. Jadi nanti untuk Ether 1 atau internet ya, port internet itu tidak perlu lagi kita isi IP address. Jadi kita minta aja langsung dari modem. Pilih DHCP client, tambah, kemudian arahkan dari interface-nya menjadi Ether 1 strip internet. Use peer DNS checklist, use peer NTP checklist, kemudian add default route-nya juga dipilih yes ya. Play, oke. Nanti di sini akan diberikan alamat IP address langsung dari modem. Close. Langkah selanjutnya yang harus kita atur adalah menambah IP address untuk Ether 2 dan WLAN 1. Caranya masuk menu IP, kemudian addresses, kita tambah IP untuk Ether 2 192.168.1.1/24. Interface kita arahkan ke Ether 2. Apply. Oke. Oke, setelah ini kita tambahkan juga untuk Ether WLAN ya, WLAN 1. Oke, sekali lagi IP-nya 192.168. Misalkan untuk WLAN kita beri 200.1 prefix 24. Interface WLAN, apply. Oke. Oke, setelah ini penambahan IP address itu sudah selesai, kita bisa close. Kemudian langkah selanjutnya harus kita atur adalah DNS ya. Fungsi dari DNS ini supaya untuk membantu nanti pada saat kita mengoneksikan Ether 2 dan juga WLAN 1 ke internet. Ya, kita pilih DNS. Kemudian di bagian service-nya atau di bagian server kita tambahkan 8.8.8.8. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Kemudian di bagian allow remote request-nya kita beri checklist. Apply. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita atur untuk DHCP server. Jadi supaya di Ether 2 dan WLAN 1 setiap klien atau setiap user yang ingin terkoneksi ke dalam Mikrotik melalui Ether 2 dan WLAN 1 itu dikasih IP address secara otomatis ya. Jadi kita bisa atur di DHCP server. Caranya masuk ke DHCP server, kemudian masuk ke DHCP setup. Yang pertama harus kita atur adalah bagian Ether 2 strip LAN. Next, ini di next saja, next. Oke, sampai selesai. Kemudian kita buat satu lagi untuk WLAN 1. Next saja sampai selesai dan sukses ya. Oke, ini kenapa tandanya warna merah? Tidak apa-apa ya, karena untuk WLAN ini
masih belum kita konfigurasi ya di bagian wirelessnya. Itu nanti setelah bagian internet gateway-nya selesai. Kita close. Kemudian langkah selanjutnya harus kita atur adalah firewall ya. Firewall. Kemudian kita masuk dan atur di bagian NAT ya. Firewall, kemudian bagian NAT. Kemudian kita tambahkan di sini chain, ini diarahkan ke search NAT ya. Pilih yang SRC NAT atau search NAT. Kemudian bagian out interface ini kita atur menjadi Ether 1 internet. Kemudian di bagian action kita ubah ke Masquerade. Setelah itu klik play, kemudian pilih OK. Oke, setelah ini kita bisa melakukan pengecekan apakah konfigurasi internet gateway yang sudah kita lakukan sudah berhasil atau belum. Bisa kita cek di new terminal, kita coba akses ke google.com. Ping google.com. Oke, kalau misalkan statusnya ini kosong ya, dan juga time di sini ini menunjukkan tidak adanya error, maka konfigurasi internet gateway kita itu sudah berhasil ya. Ini sudah terkoneksi ke internet. Oke, langkah selanjutnya harus kita atur adalah di menu wireless ya. Dimana nanti yang akan kita manage bandwidthnya adalah di bagian koneksi user menggunakan wireless ya. Kita buka dulu wireless. Setelah itu kita atur dulu security profile. Jadi supaya klien yang mau terkoneksi ke SSID yang disediakan oleh Mikrotik nanti itu harus login terlebih dahulu menggunakan password. Tuh, kita atur dulu ini, kemudian tambah rule, kemudian di profilnya kita tambahkan name-nya itu menjadi profile 1 strip password. Kemudian untuk mode kita atur menjadi dynamic key. Kemudian di authentication types pilih WPA2 PSK ya. WPA2 PSK. Setelah itu di preset key-nya kita isikan password, contoh 123456789. Kemudian pilih play, kemudian pilih OK. Oke, setelah beres kita baru masuk ke WiFi interface ya. Nah, di bagian WLAN 1 ini kita klik 2 kali. Kemudian di bagian wireless kita atur modenya menjadi AP bridge. Setelah itu di bagian SSID-nya diubah menjadi strip nama kalian. Setelah itu di bagian security profile diubah menjadi profile 1 strip password ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian pilih apply, kemudian pilih OK. Nah, setelah sampai di sini kalian bisa coba cek menggunakan HP kalian, kemudian coba akses menggunakan wireless ya, menggunakan WiFi yang sudah dibuat tadi ya. SSID-nya tadi sudah jelas ya, Mikrotik strip nama ya. Silakan kalian masuk ke sana saja. Setelah itu kita harus atur bandwidth-nya ya. Kita harus atur bandwidth-nya di menu queue ya, menu queue yang ini. Masuk ke simple queue, kita tambahkan rule. Untuk name queue-nya kita ubah menjadi limit strip semua. Dan targetnya kita arahkan dari WLAN 1 ya, wireless LAN. Kemudian di target upload untuk max limitnya kita kasih 5 MB. Kemudian target downloadnya juga sama, dikasih 5 MB. Setelah itu pilih apply, kemudian pilih OK. Limit ini yang akan dibagi setiap user yang mau terkoneksi ke wireless Mikrotik ya. Jadi setiap user mau 10, mau 20, mau 30 user yang tersambung itu akan dibatasi hanya dikasih sampai 5 Mbps saja ya, baik itu upload maupun download. Kemudian untuk limitasi dari per user kita juga bisa buat ya. Jadi satu user itu dapat berapa IP.
sesuai dengan IP address yang didapat. Contoh, kita tambahkan misalkan ini untuk user 1 ya. Nah, user 1 ini ternyata IP yang didapatnya adalah 192.168.200.10 ya. Misalkan IP ini kita khususkan maksimal dan juga upload dan download yang didapat daripada user ini ya. Untuk target upload max limitnya kita atur ke 5 MB juga ya. Namun di sini ada penambahan di bagian menu advance ya. Di advance limit add-nya kita atur menjadi 1 MB ya. Jadi meskipun nanti setiap user baik 10, 20, 30 user yang terkoneksi ke dalam wireless yang disediakan dari Mikrotik ya, itu kan pasti akan sangat sibuk sekali jaringannya, akan banyak sekali interaksi penggunaan daripada jaringan. Nah, khusus untuk user ini ya, dia akan tetap mendapat 1 Mbps ya. Jadi khusus untuk satu user ini aja dapat 1 Mbps. Sisanya berarti dapat 4 lagi, itu untuk yang umum. Seperti itu ya. Jadi dibuat pengkhususan dari satu user ini. Dia mendapat 1 Mbps jikalau traffic atau jaringannya itu sedang sangat sibuk ya. Jadi banyak sekali user yang terkoneksi ke dalam jaringan WiFi ya, WiFi Mikrotiknya. Oke, kemudian jangan lupa di bagian parentnya diisi dari limit semua. Oke, setelah itu klik apply dan pilih oke. Oke, setelah ini konfigurasi kalian sudah selesai, tinggal dicek menggunakan speed test ya. Kalau bisa menggunakan speed test, nanti untuk penilaiannya akan dilakukan oleh pihak penguji ya. Oke, silakan belajar, mohon diulangi terus, kemudian nanti coba kalian praktekkan sendiri-sendiri ya pada saat jam mapelnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.